Ya, baik. Hari ini kita akan membahas pelajaran minggu lalu, yaitu minggu kemarin yang kita sudah latihan terkait dengan letak atau posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, kita lihat nomor 1, letak astronomis Indonesia berada di antara titik-titik. Ini jawabannya adalah C. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 114 derajat bujur timur. Ya, mengapa angkanya sedemikian? Karena Indonesia terletak di antara garis ekuator, ya, garis ekuator, sehingga berada di antara 6 derajat lintang utara, paling utara dan paling selatan adalah 11 derajat. Sedangkan di bujur, garis bujurnya, letak keseluruhan Indonesia berada di bujur timur, yaitu mulai dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, kita lihat sedikit tentang dampak dari letak astronomis. Yang pertama adalah iklim tropis. Yang kedua, sinar matahari sepanjang tahun. Yang ketiga, penguapan tinggi sehingga kelembapan udara tinggi. D, curah hujan tinggi. Yang kelima, tanah subur. Yang keenam, terdapat hutan hujan tropis. Dan yang terakhir adalah terdapat 3 daerah waktu. Ya, mengapa sedemikian rupa dampaknya begitu banyak? Karena yang pertama adalah dipengaruhi oleh garis bujur dan garis lintang. Dan letak Indonesia berada di tepat dengan garis ekuator. Sehingga Indonesia dilalui oleh peredaran semu tahunan matahari, ya, sehingga matahari bersinar sepanjang tahun. Dampaknya adalah penguapan tinggi sehingga kelembapan udara tinggi. Kelembapan udara tinggi, ya, akan menimbulkan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi akan menimbulkan tanah yang subur. Tanah yang subur akan terdapat hutan hujan tropis dan flora dan fauna yang sangat beraneka ragam, sehingga Indonesia dikatakan sebagai iklim tropis karena ditandai dengan tumbuh-tumbuhan dan sinar matahari bersinar sepanjang tahun. Nah, ini dipengaruhi oleh garis lintang tadi. Garis lintang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini dipengaruhi oleh garis lintang. Sedangkan garis bujur akan mempengaruhi apa? Tentu dia akan mempengaruhi pembagian wilayah waktu. Ya, jadi garis bujur dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu dia mempengaruhi pembagian daerah wilayah waktu, sehingga Indonesia terdapat 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian barat, dan waktu Indonesia bagian tengah atau hidang. Ya. Yang kedua, Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Fakta ini merupakan letak Indonesia secara titik-titik, yaitu letak geografis. Letak geografis, kita lihat pengertiannya bahwa dilihat dari letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat berdasarkan posisi keadaan di sekitarnya atau kenyataan di sekitarnya. Kenyataan Indonesia letak Indonesia berdasarkan kenyataannya adalah Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2 benua adalah benua Asia dan benua Australia. Ya, mengapa dikatakan posisi silang? Karena jika orang dari wilayah timur Asia ke Australia, dia pasti melewati
Indonesia, dan orang dari Samudra Pasifik ke Samudra Indonesia dia pasti melewati wilayah Indonesia. Jika ditarik maka garisnya akan membentuk garis posisi silang, maka Indonesia disebut daerah strategis atau dikatakan sebagai posisi silang dunia. Ya, maka kita lihat sedikit yaitu dampak dari letak geografis tadi. Ya. Letak geografis dampaknya adalah yang pertama Indonesia terletak pada posisi silang atau strategis. Kemudian punyai akulturasi budaya. Yang ketiga, Indonesia memiliki angin muson. Yang keempat adalah terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pak Guru mau jelaskan sedikit tentang akulturasi budaya tadi. Karena Indonesia itu mempunyai posisi silang dan merupakan daerah persinggahan, maka akulturasi atau pencampuran budaya itu sangat tinggi, ya, karena banyak orang luar yang singgah di Indonesia, sehingga pencampuran budaya itu bisa melalui perkawinan campur atau juga melalui sistem-sistem perdagangan, ya, kontak dengan budaya lain. Yang berikut adalah Indonesia memiliki angin muson. Angin muson ini akan mempengaruhi terhadap dampak yang tadi. Yang terakhir yaitu dampak terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Angin muson di Indonesia terdapat dua macam, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur itu membawa uap angin yang kering, sedangkan angin muson barat itu membawa uap air, ya, membawa uap air dan jatuh ke Indonesia, sehingga menimbulkan Indonesia itu mengalami musim hujan, ya. Jadi dari bulan Desember sampai dengan Juni, ya, itu musim hujan, sedangkan dari Juli sampai dengan bulan Oktober, bulan November itu musim kemarau, ya. Karena Indonesia mendapat angin muson timur dari Australia. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan nomor 2. Kita lanjut yang ketiga. Daerah sebelah timur wilayah Indonesia berbatasan dengan titik-titik. Ya. Jawabannya adalah Papua Nugini, ya, karena paling tinggi. Kita lihat sebelah batas wilayah Republik Indonesia ada 3 batas udara, batas laut, dan batas daratan. Yang ditanyakan adalah batas paling timur wilayah Indonesia. Maka kita lihat pada peta, ya, kalau kita bayangkan pada peta, bagian timur Indonesia itu berbatasan dengan wilayah daratan. Kalau wilayah daratan di Indonesia itu ada 3 pulau yang berbatasan dengan negara lain. Yang pertama adalah Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia. Yang berikut adalah Pulau Timor berbatasan dengan Timor Leste, dan yang terakhir adalah bagian paling timur Indonesia yaitu Pulau Papua, ya, berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, kemudian yang berikut adalah soal nomor 4. Batas laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari berbagai garis, ditarik dari sebuah garis dengan jarak sekitar titik-titik. Garis teritorial atau disebut dengan garis teritori. Garis teritori ini adalah garis yang bisa dikatakan bahwa garis pembatas pagarnya Indonesia, ya, jadi batas kenegaraan Indonesia, ya, yaitu 12 mil, diukur dari garis pantai. Di Indonesia ada 3 batas laut. Yang pertama adalah batas teritorial, yaitu jaraknya 12 mil tadi, ya. Jadi kita bisa lihat jawabannya adalah 12 mil, ya. Ada centang warna hijau, ini jawabannya, ya.
Kalau zona ekonomi eksklusif, batas yang berikut adalah zona ekonomi eksklusif. Ya. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 200 mil. Kalau teritorial atau teritori tadi 12 mil, itu adalah batas mutlak. Ya. Itu batas yang tidak bisa dilewati oleh negara lain. Tidak bisa dilewati oleh negara lain. Sedangkan ekonomi eksklusif ini bisa dilewati oleh negara lain, namun harus seizin dengan wilayah NKRI. Dan menjadi catatannya bahwa ini adalah zona ekonomi, zona pencarian ekonomi. Nah, maka negara lain boleh lewat dengan izin, tetapi tidak boleh mengambil sumber daya alam yang ada di zona ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah landasan kontinen atau landasan benua. Dilihat dari kedalamannya, itu kedalamannya batas hanya sampai 200 meter. Kalau horizontal itu bisa dilihat dari garis bisa sampai dengan 200 meter jika landasan benuanya itu landai. Tetapi kalau garis landasan benuanya itu curam, maka dia tidak bisa sampai dengan 200 meter. Tetapi dia hanya batasnya sampai pada batas di mana landasan kontinen yang curam tersebut. Nah, itu hanya batas sampai di situ. Nah, kemudian yang berikut adalah nomor yang ke-5. Berikut ini bukan dampak dari letak Indonesia secara geologis. Ya, kita lihat letak geologis berarti letak berkaitan dengan batuan Indonesia. Batuan, lihat dari batuan atau mineral-mineral. Ya. Maka kita lihat pernyataan yang pertama, Indonesia kaya akan barang tambang atau mineral. Barang tambang atau mineral itu dilihat dari maka masih termasuk secara geologis atau batuan. Yang kedua, Indonesia banyak memiliki gunung api. Gunung api juga diakibatkan oleh batuan. Nah, gunung api di Indonesia karena banyak terdapat gunung api karena dilalui oleh jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, yang ketiga, Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, ini juga karena batuan. Indonesia merupakan wilayah di mana ada pertemuan 3 lempeng, ya. Ada 3 lempeng bertemu, maka itu kalau saling bergesekan biasa terjadi guncangan yang disebut gelombang. Kemudian yang berikut adalah Indonesia beriklim tropis. Nah, ini yang menjadi jawaban, karena iklim tropis itu tidak dipengaruhi oleh letak geologis atau letak batuan Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis itu dipengaruhi oleh tadi yang di atas kita sudah membahas, yaitu garis letak astronomis yang dipengaruhi oleh garis lintang, yaitu lintang 6 derajat sampai 11 derajat. Ya. Sedangkan yang terakhir, Indonesia rawan bencana erupsi gunung api. Ini berkaitan. Tentu kalau di situ banyak gunung api, maka pasti juga ada banyak erupsi gunung api. Kalau gunung api disebabkan oleh apa? Karena susunan batu-batuan seperti itu. Kira-kira sampai di sini Pak Guru akhiri. Kira-kira kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan pada kolom komentar, karena waktu kita terbatas sampai 15 menit. Nah, seperti itu. Boleh juga Anda kerjakan ulang lagi, ya, untuk melatih.